Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Hipofaring. Hipofaring adalah bagian dari tenggorok yang berada di belakang laring dan di bawah orofaring. Berfungsi melindungi bronkitis ketika makanan atau minuman ditelan menuju sinus piriformis dan ke esofagus. Pada saat lidah mendorong makanan ke hipofaring, otot krikofaring mengalami relaksasi sehingga bolus makanan dapat masuk ke esofagus. Esofagus memiliki fungsi sebagai penghasil lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Dalam kondisi normal, makanan akan membutuhkan waktu 1 sampai 2 detik untuk menuruni esofagus atau kerongkongan dengan jarak sekitar 20 sampai 25 cm. Kerongkongan menjadi penghubung antara mulut dan lambung. Pada saat melewati kerongkongan, makanan sudah dalam kondisi halus karena sudah melewati tahap penghalusan di dalam mulut. Dan selanjutnya proses pencernaan akan dilaksanakan di organ selanjutnya, yaitu lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ penting pada sistem pencernaan. Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil dari sari-sari makanan yang diserap. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. 1. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimia pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Asam klorida atau disebut juga dengan HCl, 2. Enzim pepsin, 3. Enzim renin. Asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Baik, kita mengulas materi yang tadi ya. Ada sedikit kuis untuk kalian. 1. Gerak mendorong makanan yang dilakukan oleh kerongkongan ke lambung disebut gerak titik-titik. Pasti kalian bisa jawab. 2.
Pencernaan di lambung terjadi secara titik-titik dan titik-titik. Ada 2 loh ya. 3. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh titik-titik. Ayo tebak ya. Oke, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Gerak mendorong makanan yang dilakukan oleh kerongkongan ke lambung disebut gerak peristaltik. Hebat sekali. 2. Pencernaan di lambung terjadi secara ada 2. Apa? Mekanik dan kimiawi. 3. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh apa? Hayo. Enzim pencernaan, yaitu berupa getah lambung. Hebat kalian. Ada satu lagi ya. Sebutkan 3 macam enzim pencernaan pada getah lambung yang terdapat pada lambung. Ayo ingat-ingat. Yes, kalian betul. Asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Good. Kita lanjut lagi ya. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Usus tempatnya 90% dari pencernaan dan penyerapan makanan yang terjadi. Untuk 10% lainnya terdapat di perut dan usus besar. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. 1. Usus 12 jari duodenum, panjangnya sekitar 1-3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Sebelum kita lanjut, kita saksikan pesan-pesan berikut ini.